Halo semuanya, apa kabar? Hari ini aku mau membahas sesuatu lagi yang beredar di internet. Dan kali ini aku bener-bener kayak aku ngerasa emosi jiwa. Karena gini, sebelum aku menceritakan semuanya, sebelum aku membahas semuanya, aku mau bertanya dulu. Biasanya ketika ada manusia nih kena masalah, habis itu dia dikonfrontasi terus minta maaf, atau bahkan kayak setelah dikonfrontasi atau dimarahin sama banyak orang, kira-kira apa yang akan dia lakukan? Kalau misalnya kau berpikir dia akan minta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi, kau salah. Intinya gini, kalau orang udah bikin salah terus minta maaf, most likely orang-orang itu akan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Karena mengulangi kesalahan yang sama 2 kali itu nggak beda jauh dengan ketololan. Atau misalnya kayak gini nih, kau pernah jalan di satu tempat terus di situ ada lubang, terus kau jatuh, ya kan? Kau bangkit nih, terus kau mundur, kau jalan lagi dan jatuh lagi. Nah, itu ekuivalen dari masalah ini. Dan ketika kau mengalami atau melakukan kesalahan yang sama 2 kali, menurutku kau gak beda jauh dengan orang yang idiot. Jadi konteksnya, di suatu hari yang tenang, di suatu hari yang indah, kita mendapatkan sesuatu yang dimana sesuatu itu adalah hal kayak gini. Ada orang yang ngerekam layar di bioskop. Nah, ada orang yang rekam layar di bioskop. Jadi gini, aku bakal kasih konteksnya dulu biar kita gampang diskusinya. Gini, konteksnya, kita sama-sama tahu kalau sekarang itu ada movie di bioskop yang namanya Proseka, movie dari Proseka, dan di situ kebetulan ada Hatsune Miku. Nah, Hatsune Miku itu dulu pernah konser di Indonesia, tapi habis itu dia nggak mau lagi konser di Indonesia karena ada fans dari Indonesia yang ngerekam konsernya dia di tahun 2012. Nah, ini terjadi lagi di tahun ini, yang dimana ada orang ngerekam layar bioskop. Dan ketika dia ngerekam layar bioskop, dia kayak upload di internet. Seperti yang kita tahu, merekam di bioskop itu adalah hal yang salah. Karena bagaimanapun dan apapun alasannya itu adalah pembajakan, oke? Jadi gini, baru aja lihat di grup Proseka. Goblok sih, ini makin gak masuk lagi nih movie anime di Indo. Jadi ada orang yang namanya Frandiki Winters ngerekam dan upload ke YouTube bagian konser dari movie Proseka yang lagi tayang di Indonesia. Belum tayang 2 hari, belum tayang 3 hari, belum tayang seminggu, udah dikasih upload ke YouTube, direkam pakai HP. Sekarang kita udah tahu kalau orang ini bermasalah banget nih kan. Orang ini bermasalah banget, dia ngerekam gitu. Terus habis itu dia ngerekam, diupload ke TikTok. Terus the audacity untuk nge-tag Colorful Stage Official atau Proseka di sini. Terus dia movie pecah banget, di akhir movie ada konser, direkam dimasukin TikTok. Why though? Direkam, dimasukin YouTube dan dimasukin TikTok. Terus habis itu dia ngetik kayak gini, lah lawak, kasihan lihat profilnya nggak ada yang FYP, VT-VT-nya, ngeledek kok pakai personal, balas komen kok pakai akun lain. Ups, makanya jangan jadi haters atau komen yang berunsur negatif ya netizen, be smart. Begitu dia ditegur masalah perekaman tadi, dia bilang be smart. Anjing, ada manusia kayak gini ya? Yang kau lakukan udah tolol anjing. What the fuck? Itu bukan tag akun official tapi akun unofficial. Oke, bukan akun unofficial tapi dia ada pengen nge-tag akun official. Itu udah upaya yang cukup bodoh, jadi tetap bodoh gitu. Gak akan membuat semuanya jadi lebih baik. Terus lanjut, kerja bagus. Sekarang akun official ngeluarin peringatan jangan rekam. Lagian udah termasuk ngebajak tag akun official. Hayo lo tukang komen negatif, udah nimbrung VT gua komen gitu pula. Duh, gini banget lo orangnya gitu. Astaga. Dia mengeluarkan beberapa argumen-argumen tol yang menurutku nggak masuk akal. Kebodohannya tuh udah melampaui batas gitu. Kayak how the fuck ada manusia yang kelakuannya kayak gini anjing. What the hell? Kau mau tau plot twistnya nggak? Kan tadi aku udah bilang di awal kalau Miku itu pernah konser di Indonesia dan dia nggak mau konser lagi di Indonesia. Dia nge-ban negara Indonesia sebagai tujuan konser. Kau mau tahu nggak tersangkanya siapa? Tersangkanya adalah orang yang sama, Frandiki Winters tadi. Orang yang sama yang melakukan hal ini. Astaga naga. Dia tahu Miku dari 2012, dia seharusnya tahu Miku Expo 2014, dan apa yang terjadi, dia harusnya tahu untuk tidak melakukan hal yang dia lakukan. Gila. Kalau berdasarkan postingan ini, diduga kalau dia adalah orang yang sama. It feels like, kau tahu kan, manusia itu seharusnya tidak melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Kalau salah pertama kali, oke, shame on you. Tapi kalau salah 2 kali dan kesalahannya sama berkaitan sama Miku,
Kita tinggal load the chopper ya, let it rain on you anjing. Gila, orang yang kayak gitu tadi yang bilang be smart katanya, be smart. Ya maksudku posibilitas dalam dunia itu tidak terbatas. Tapi aku nggak tahu posibilitas tidak terbatas itu berlaku juga ke kebodohan gitu. Jadi kayak aneh ya kalau dipikir-pikir ya. Dan videonya masih ada. Dia nggak punya malu setelah dibeginiin. Dia nggak punya malu untuk tetap ngepost ini dan gak ngehapus. Astaga naga, astagfirullahalazim. Udah dikasih tahu jangan ngerekam, dari kapan tahu? Dia masih ngerekam loh. Kalau misalnya ketemu video ini atau datang ke video ini, yang perlu kau lakukan adalah titik 3, laporkan. Terus habis itu masalah hukum, masalah hak cipta, selesai. Just report that shit man. Jangan di komen, jangan di like, jangan ditonton, report aja. Kau nggak perlu repot-repot untuk melakukan hal tolol kayak nonton videonya dan komen. Orang bodoh lebih menyusahkan dari orang pintar. Orang pintar ada batasnya, tapi orang bodoh kebodohannya nggak terbatas. Iya anjir, real shit kalau kata gue. Nih, terus aku ketemu juga nih postingan dari VTuber IDN gitu kan. Miku Expo Indonesia Insiden Part 2. Ini akunnya ini PTSD yang dirasakan fans Miku sejak lama maupun yang baru terjun ke dunia Vocaloid, spesifik sejak tahun 2015-an. Nah, terus dia ngeluarkan salah satu argumen yang menurutku, dan ketika dia ditegur dia ngeluarkan argumen ini. Loh, meriah tahu, real fan pasti excited banget. Ilegal kalau gua ngerekam dari awal sampai akhir. Ngerti pembajakan gak? Dan jelas lah dampaknya. Dampaknya jelas. Ini dari Coreful, dari Proseka. Mereka ngeluarkan pengumuman yang dimana ya kayak gini. Dan dampak terburuknya adalah kemarin aku ketemu komen, gua barusan banget mau nonton di CGV, semalam schedule masih ada, barusan dah gak ada. Samperin langsung CGV-nya, katanya lagi di hold dulu screeningnya. Sama, gua tadi cek gak ada, tapi pas cek di kota sebelah masih ada. Untung aja dah nonton. Tuh, ngerugiin orang anjir. Aku gak ngerti ada orang segoblok ini, setolol ini, satu jagat raya alam semesta anjing. Nah, sekarang kita masuk ke diskusinya. Diskusinya adalah apakah itu masuk ke pembajakan atau masuk ke dalam klip. Nah, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Apa sih yang dihitung sebagai pembajakan dan apa yang dihitung sebagai klip? Apa yang dihitung, gak usah klip deh, apa itu yang dihitung sebagai fair use? Nah, gini, klip atau fair use itu tuh akan lebih baik, akan berfungsi kalau kau melakukan transformasi. Tapi kalau tidak melakukan transformasi, itu kok gak ada bedanya sama maling. Nah, ya kan? Gini, sekarang ku jelaskan. Bang, kalau misalnya ngerekam itu nggak boleh, artinya itu kan dia sama aja kayak bikin klip bang. VTuber tuh banyak klipnya bang. YouTuber banyak klipnya bang. Film-film banyak klipnya bang. Nah, perbedaannya di sini nih. Klip itu ada transformasinya. Transformasi yang ku maksud adalah bentuk zoom in zoom outnya, bentuk subtitlenya ada, atau bahkan editan-editan dengan sound effect yang akan membuat itu menjadi lebih lucu. Itu kalau klip VTuber. Kalau klip film cuma mentok klip itu diposting, itu pembajakan. Akan berbeda cerita kalau misalnya klip itu diiringi dengan review, itu baru fair use. Nah, tapi di kasusnya dia ini, dia melakukan pembajakan atau klip, akan sangat bodoh ketika ada orang yang bilang dia cuma ngeklip, dia cuma ngerekam bagian kecil doang. Ya, itu agak bodoh karena apa? Karena kalau kau cuma ngerekam dan gak melakukan transformasi sedikit pun, maka yang kau lakukan di sini adalah pembajakan. Karena apa? Karena kau nggak melakukan transformasi gitu. Kenapa sih sampai sekarang aku kalau nge-review anime ngasih klip animenya? Ya karena supaya orang tahu apa yang ku bicarakan. Nah terus nih. Cara mengetahui itu fair use atau bukan, kau bisa melakukan hal ini. Kalau misalnya bagian film, bagian konser, atau bagian klip dari movie tadi itu dicabut atau diganti jadi layar hitam, kira-kira itu masih bisa jadi konten nggak? Aku bakal kasih contoh supaya lebih gampang. Kayak misalnya, aku sering nge-review anime di Clean Sound. Nah, misalnya ini, aku nge-review anime Bang Dream. Nah, ini kan aku ada kasih klip-klip Bang Dream nih. Kayak di sini aku ada ngasih klip Bang Dream. Ketika aku tutup videonya atau misalnya cuma ganti aku jadi Yeping doang, kira-kira akan masih tetap jadi review nggak? Masih akan tetap menjadi review dong, gitu loh. Itu baru namanya fair use. Reaction video termasuk fair use nggak? Tergantung. Kalau reactionmu nggak informatif atau cuma ketawa-ketawa aja, hitungannya ya itu sama aja kayak pembajakan atau maling konten. Kita play videonya. Di bagian ada klipnya nih. Ku play videonya. Ceritanya dulu. Kalau ngomongin cerita, jelas anime ini punya cerita kayak tipikal drama conflict of interest gitulah. Awalnya mereka punya band, terus entah kenapa bandnya itu bubar. Oke, cukup sekian. Ini ada klipnya atau nggak ada klipnya nggak ngaruh. Karena apa? Ya karena itulah bentuk transformasi, itulah bentuk review. Terus ada lagi argumen yang bilang, lah bang, gua kan udah bayar untuk nonton movie-nya.
Masa gua nggak boleh rekam? Ya nggak boleh dong bang. Nggak boleh dong Jamet. Weh Jawa nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena gini, ketika kau nonton film di bioskop atau di Netflix atau dimanapun itu, dan kau bayar, yang kau bayar itu adalah izin untuk menonton video itu, izin untuk menonton movie itu, bukan untuk menduplikasi. Sampai sini paham? Kalau ngerekam tapi di-share, gak di-share boleh nggak? Tetap nggak boleh. Hitungannya tetap nggak boleh. Karena apa? Hitungannya menduplikasi. Kalau nggak ketahuan ya aku nggak peduli gitu. Tapi kan yang jadi masalah adalah disebarkan. Itu yang jadi masalah. Kalau misalnya dia berargumen dan bilang, lo meriah tahu, real fan pasti excited banget. Kagak. Real fans maunya mereka nonton langsung dari bioskopnya, mau ngelihat audio atau versi yang lebih clearnya gitu. Terus ilegal kalau gua rekam dari awal sampai akhir. Kagak bisa gitu ceritanya Jamet. Kagak. Inilah kenapa manusia itu diberikan berkah yang namanya otak gitu. Karena apa? Untuk berpikir. Aneh banget manusia kayak gini anjir. Bahkan ya ini kau tahu nggak sih separah apa kasus pembajakan di Indonesia? Orang-orang itu nggak tahu kalau alur cerita, movie alur cerita, anime alur cerita, konten-konten di YouTube itu tangannya pembajakan. Karena apa? Nggak ada transformasinya. Dia literally menceritakan anime dan pakai klip anime. It's not a review. Tapi gini, sebelum kau mau marah-marah ya aku masalah aksesibilitas atau apa segala, gini, yang ku permasalahkan itu adalah bukan masalah aksesibilitas. Kalau masalah aksesibilitas kita bisa bicarain nanti. Aku tahu kok, ada banyak orang-orang yang dulunya nonton anime bajakan, tapi ujung-ujungnya dia kayak terinspirasi untuk bekerja di industri anime, kayak jadi animator atau apapun itu. Dia dulu dengerin musik bajakan, tapi habis itu dia nanti jadi penyanyi atau mengeluarkan musik yang bagus. Ada orang yang menggunakan software bajakan dan akhirnya dia menjadi terinspirasi dan membuat kayak karya-karya lain gitu atau bekerja dengan software itu. Aku ngerti lah sama keterbatasan itu, karena emang manusia kan gak punya privilege yang sama. Tapi hanya karena manusia gak punya privilege yang sama, bukan berarti kau bebas untuk melakukan tindakan kriminal kayak tadi. Maksudku ngerekam hal kayak tadi itu bukan sesuatu yang cerdas. Kayak aku sendiri, dulu jelas aku ngebajak anime, nonton lewat bajakan. Sekarang karena aku sudah punya aksesnya, aku udah punya duitnya, aku langganan. Terus aku sekarang bekerjanya di mana? Di industri yang Jepangan, yang ngomongin anime, ngomongin VTuber gitu loh. Dan aku berusaha untuk berkontribusi lagi ke industri ya, supaya industri tetap hidup. Tapi kalau dia apakah dia berkontribusi? Enggak juga. Kontribusinya apa tuh? Cuma ngerekam kayak gitu. Kontribusinya membuat Jepang gak mau ngadain Miku lagi di Indonesia untuk kesekian kalinya. Tapi di antara semua tadi intinya gini deh, kalau ada bajakan jangan dipamerin. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang peraturannya adalah kalau kau melakukan tindakan kriminal jangan dipamerin, jangan diposting. Itu poin utamanya. Di antara semua yepingku tadi, poinnya itu. Dan di screenshotan tadi jelas banget tujuannya dia apa? Tujuannya dia ya gak jauh dari buat FYP. Nih, tujuannya apa nih? FYP, tujuannya cuma buat FYP. Apa tuh? Aku tanya apa tuh fungsinya ke dalam komunitas? Orang-orang komunitas yang ngelihat orang-orang yang suka sama Proseka, suka sama Miku, itu bakal ngerasa, anjir gua di spoiler. Malas nonton, udah ada spoilernya. Sekarang you got my point kan? Kalau aku ada baiknya pembajakan di taraf tertentu, ada juga jeleknya di taraf tertentu. Tapi intinya gini deh, kalau kamu ngebajak, simpan buat dirimu sendiri, jangan pamer. Itu poinnya, itu rulesnya. Siapa yang ngebuat rules? Gua yang ngebuat. Ya kali kau bikin sesuatu yang kriminal kau pamerkan, kan agak dongo ya. Kayak kau habis maling motor terus kau pamer nih ke sosial mediamu, gua habis maling motor di sini, motor ini gua ambil nih. Itu kan dongo ya. Kau nyari apa? Nyari validasi. Kalau menurutku orang kayak gini mah emang kayak orang kayak Dicky Winters ini mah orang yang pengen nyari atensi aja. Aku ngerasa dia adalah orang yang emang haus akan validasi dan perhatian. Orang-orang di sekitarnya nggak ada yang mau ngakuin dia sebagai fans Miku atau fans dari Proseka. Dan akhirnya dia lari ke sosial media untuk bikin ulah dan membuat kita kena masalah. Tapi untuk mengcounter orang kayak gini, saranku adalah tidak usah dikasih perhatian. Maksudnya tidak usah dikasih perhatian itu biarkan akunnya sepi. Kayak misalnya nggak usah komen, nggak usah like, nggak usah ditonton. Kalau bisa diblok aja. Kamu bikin dia lebih marah lagi nggak? Aku yakin dia bakal lebih marah lagi ketika ada orang yang bikin video ngebahas dia. Terus orang yang ngebahas dia view-nya jauh lebih banyak dari dia. Aku yakin itu egonya bakal kena. Ku kasih panggung nih, tapi ku kasih panggung sebagai badut. Gila itu pasti marah banget anjir. Misalnya nih kalau dia ngeliat videoku dan ngeliat videoku ternyata view-nya lebih rame dan interaksinya lebih rame,
abis dia ngerasa egonya tersakiti, terus makin sakit hati gitu. Dan ya mungkin itu aja untuk sekarang, dan terserah kau mau ngomong apa, kau bisa komentar di bawah. Kalau misalnya kau mau datang ke live, silakan datang ke live. Kau bisa kayak orang-orang ini nih, ya kan, kayak kau bisa ngetik iwak atau momoy gitu. Iya, itu aja dulu, dadah.